Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS kelompok 3 Angkatan 7 Pemerintah Kota Tegal tahun 2021 akan mempersembahkan branchmaking dari perusahaan, instansi, atau role model. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Ayu Saputri. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kota Tegal, Angkatan 7 kelompok 3. Di sini saya akan mempersembahkan video benchmarking Gojek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Mulyawan Saputro, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kota Tegal, Angkatan 7 kelompok 3. Saya akan melaksanakan benchmarking terhadap PT Telkom Indonesia. Selamat menyaksikan. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta adanya layanan penyedia jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia mempunyai tujuan yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Pada masa pandemi COVID-19, penyedia jasa layanan internet oleh PT Telkom Indonesia sangat berperan penting terhadap aktivitas kebutuhan masyarakat. PT Telkom Indonesia juga menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu integritas yang dilihat dari budaya perusahaan PT Telkom Indonesia. Setiap insan Telkom mempunyai komitmen bekerja dengan nyata. Kemudian, PT Telkom Indonesia juga membantu bangsanya mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang informasi dan komunikasi. Kejujuran dan tanggung jawab pada komitmen yang telah dibuat bersama, melakukan kerja cepat sesuai dengan yang dibuat pada prioritas kerjanya. Itulah PT Telkom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Rafiq. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan branchmaking terhadap salah satu tokoh Indonesia, yaitu Jenderal Dr. Andes Hugeng Iman Santoso berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan Jenderal Hugeng Iman Santoso? Sosok satu ini sangat terkenal di dunia kepolisian serta di Indonesia, khususnya sepak terjangnya ketika memimpin Badan Kepolisian Indonesia. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi paling jujur dan sangat sederhana, walaupun pangkatnya sebagai Kepala Polisi Indonesia. Bahkan Presiden Gus Dur pun mengakui sosoknya. Jenderal Hugeng merupakan sosok polisi profesional dengan integritas dan pola kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kecintaannya terhadap tanah air diwujudkan dengan berusaha menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mengutamakan pelayanan masyarakat berkualitas dilakukan Jenderal Hugeng dengan sepenuh hati, dengan dilandasi oleh nilai-nilai etika luhur. Jenderal Hugeng juga memiliki komitmen yang tinggi
untuk memberantas kejahatan tanpa pandang bulu. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Jenderal Hugeng selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kejujuran dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi serta tindak korupsi. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang ASN meneladani nilai-nilai aneka yang telah diterapkan oleh Jenderal Hugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas benchmarking ini, saya Inayatun Ilahiyah akan menampilkan role model, yaitu Novel Baswedan. Menjadi penyidik KPK sejak tahun 2007 dan Polri sejak 1999 hingga 2014, Novel telah banyak menunjukkan nilai-nilai aneka dalam kesehariannya. Nilai akuntabilitas ditunjukkannya melalui sikap yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, nilai nasionalisme. Novel menjunjung tinggi nilai agama dan Pancasila, serta tak gentar melawan korupsi demi kemajuan bangsa. Etika publik dibuktikan dengan sikap beliau yang ramah, sopan, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Dari segi komitmen mutu, Novel senantiasa bekerja efektif dan efisien sehingga dihasilkan pencapaian yang optimal. Sebagai anggota KPK, tentu saja nilai anti korupsi adalah nilai yang paling menonjol. Prestasinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang turut menyeret pejabat-pejabat tinggi, dan kepribadiannya yang jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan berani, turut melengkapi nilai anti korupsi dari Novel Baswedan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Indah Felicia Pertiwi akan membuat benchmarking pada sosok Wisnu Tama Kusubandio. Berikut contohnya. Bapak Wisnu Tama Kusubandio terlahir di Jayapura 4 Mei 1970. Siapa sih yang tidak mengenal Bapak satu ini? Tokoh yang terkenal inspiratif, memiliki banyak pengalaman di dunia pertelevisian. Kerja keras dan kreatifnya banyak membawa perubahan pada wajah pertelevisian Indonesia. Memulai karir dari bawah sampai menjadi direktur, tidak didapatkannya dalam waktu yang singkat. Program-program terkenal seperti Patroli, Bukan Empat Mata, Dunia Lain, dan Opera Van Java merupakan beberapa karya dari Bapak satu ini. Salah satu pencapaian terbesar yang pernah diraihnya yaitu mendirikan Net TV pada Mei 2013. Jika kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka, Bapak Wisnu Tama sangat menonjol pada nilai inovatif. Hal tersebut juga yang menjadikannya terpilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Maju 2019-2024. Walaupun karir menteri hanya berlangsung selama 1 tahun, tidak membuatnya berhenti berinovasi. Kini, beliau memilih membantu para startup dan melanjutkan ide-ide kreatif yang sempat terhenti selama menjadi menteri. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kukuh Yoga Waskita dari kelompok 3 Angkatan 7 serta Latsar CPNS 2021 akan berbagi tentang benchmarking dari seorang role model yang menginspirasi saya khususnya di dunia pendidikan. Siapakah dia? Dia adalah Andri Rizky Putra. Andri Rizky Putra adalah seorang pemuda yang penuh dengan semangat dan mimpi. Dia merupakan seorang pendiri Yayasan Pendidikan Gratis, yaitu Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Selain menginspirasi saya, dia juga selalu mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka dalam kehidupannya. Nilai akuntabilitas sangat terlihat dalam perjalanan kehidupannya.
Walaupun sempat putus sekolah ketika SMA, dia tetap memiliki semangat belajar yang kuat. Terbukti dari kesuksesannya berhasil meraih predikat cum laude di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Saya putus sekolah waktu SMA karena saya melihat praktek kecurangan soal ujian nasional di SMP. Guru memberikan kunci jawaban kepada murid-murid demi mempertahankan reputasi sekolah. Kenapa kita diajarkan mengenai moralitas, integritas, justru kita dicekoki dengan cara seperti ini. Kita bisa melihat dasar yang sangat kuat dari latar belakang pendirian yayasan ini, yaitu ketidakmauan atau menolak keras adanya bocoran soal ujian. Dari hal ini mengajarkan kepada saya sebagai seorang guru untuk selalu menanamkan nilai kejujuran baik dalam diri kita maupun siswa. Karena ketika kita memberi bocoran, itu sama halnya kita menanamkan benih-benih korupsi dalam diri siswa. Hai, perkenalkan, nama saya Mila Wedatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hasil benchmarking nilai-nilai aneka pada PT PLN. Selamat menyaksikan. Beroperasi sejak 27 Oktober 1945, PLN bergerak di bidang energi, memiliki 11 anak perusahaan yang bergerak pada bidang pembangkitan dan penyediaan layanan. PLN menghadirkan listrik hingga ke seluruh pelosok negeri, membangun infrastruktur untuk melistriki daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. PLN mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan PLTA. Hal ini sesuai dengan nilai nasionalisme, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Terdapat 77,7 juta pelanggan tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas pembangkit listrik 63.208 MW. PLN bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas, mempersiapkan tim PDKB untuk pemeliharaan jaringan, petugas dispek yang mengendalikan listrik, serta petugas mobile yang siap membantu pelanggan. Sesuai dengan nilai etika publik yaitu profesional, standar etika luhur, dan cepat tanggap dalam melayani. PLN juga menyediakan layanan call center 123 untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pelanggan. Penerapan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mengidentifikasi penyuapan membuktikan bahwa PLN anti korupsi. Demikian hasil benchmarking saya pada PT PLN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmaya Firliasadi, peserta Latsar CPNS Pemkot Tegal untuk menyampaikan benchmarking terhadap Bank Sentral Asia Terbuka. PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Sesuai dengan komitmennya untuk senantiasa di sisi Anda, BCA terus berusaha menjaga kepercayaan dan harapan nasabah. Dalam menjalankan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, BCA berpegang pada tata nilai yang ada, yaitu fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha menjadi yang terbaik. Pada BCA, kita dapat menemukan nilai-nilai dasar aneka yang telah terinternalisasi dan bahkan menjadi keunggulan bagi perusahaan. Di antaranya adalah akuntabilitas. Integritas BCA dapat dinilai dari sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan untuk membangun kepercayaan nasabah. Nasionalisme. BCA dalam beberapa programnya juga senantiasa memberikan sumbangsi terhadap upaya membangun negeri, antaranya melalui program beasiswa BCA dan program bakti budaya BCA. Etika publik. BCA adalah perusahaan yang sangat memperhatikan kepuasan nasabah dengan slogan Customer is King atau nasabah adalah raja. Komitmen mutu. BCA senantiasa berkomitmen untuk memenuhi standar mutu
diwujudkan dengan inovasi dan teknologi IT yang maju. Anti korupsi. Nilai anti korupsi diimplementasikan dengan adanya laporan tahunan berkala yang transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hadena Arifiastuti, kelompok 3, Angkatan 7, Latsar CPNS Pemerintahan Kota Tegal, tahun 2021. Kali ini saya akan membenchmarking seorang role model yang menjadi teladan bagi saya. Dia adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti. Berikut penjelasannya. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini adalah pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product dan PT ASI Pujiastuti Aviation. Sukses yang ia raih dikarenakan kerja keras dan konsistensinya dalam bekerja. Susi mempunyai satu prinsip, mandiri. Sikap-sikap Susi tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar Aneka. Susi pun menerapkan nilai dasar Aneka lainnya, yaitu akuntabilitas, konsisten dalam menjalankan rencana program. Salah satunya adalah rencana menenggelamkan 12 kapal di wilayah Pontianak, Batam, dan Aceh yang benar-benar dilaksanakan. Nasionalisme. Susi memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Beliau mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product yang merupakan eksportir produk hasil perikanan untuk meningkatkan jumlah devisa Indonesia. Komitmen mutu. Dalam menjalankan bisnisnya, Susi selalu mengedepankan kualitas demi kepuasan klien. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan bergengsi yang diterima Susi Pujiastuti. Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Susi Pujiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Dwi Priyadi Cahyo, NDH 30, akan menjelaskan benchmarking PT CRND Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani Latsar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Desi Fernanda MSOCSC selaku pemateri di Agene 2, dan pada kesempatan kali ini saya selaku moderator Bapak Iman Nurofik akan memandu diskusi dari teman-teman kelompok 3 terkait dengan benchmarking yang dikaitkan dengan nilai-nilai Aneka. Nah, untuk benchmarking materi Aneka, nilai-nilai Aneka sendiri, di sini ada terkumpul 10 perusahaan, institusi, atau role model tokoh. Ya, ada Gojek, Telkom, Hugeng Iman Santoso, Novel Baswedan, Wisnu Tama, Andri Rizky Putra, PLN, Bank BCA, Susi Pujiastuti, dan JNE. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada 4 rekan saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama untuk Ibu Nisa Hadena, silakan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Iman atas pengantarnya. Di sini saya
Perkenalkan dulu, Nisa Hadena Arfiastuti. Saya akan memaparkan penerapan nilai-nilai akuntabilitas oleh seorang role model, Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nilai akuntabilitas yang oleh seorang Susi adalah kepemimpinan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri, Susi berhasil memimpin anggotanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan baik. Hal ini dapat terbukti dari banyaknya program-program yang dicanangkan oleh Susi Pujiastuti berhasil. Kemudian nilai yang kedua adalah integritas. Susi melepaskan semua posisi di perusahaan untuk lebih fokus di tugas barunya sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, demi menghindari konflik kepentingan antara fungsi regulator dan pelaku bisnis. Nilai yang terakhir yaitu konsistensi. Susi selalu konsisten dengan rencana yang sudah diucapkannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan rencana penenggelaman 12 kapal di 3 wilayah yang benar-benar dilaksanakan oleh Menteri Susi Pujiastuti. Ya, cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Pak Iman selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan benchmarking kebetulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Iman. Di sini saya akan menyampaikan benchmarking yang saya pilih adalah role model, yaitu Novel Baswedan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum. Sudah, Ibu. Ya. Jadi di antara nilai aneka yang ada pada diri Pak Novel Baswedan, itu salah satu yang menonjol adalah nilai nasionalisme, di mana beliau memiliki sikap yang religius, kemudian semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Ditunjukkan melalui semangat Pak Novel dalam memberantas korupsi untuk kemajuan Indonesia. Kemudian kerja nyatanya dalam memberantas kasus korupsi juga sebagai bukti bahwa beliau memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atas keserakahan para koruptor. Ya. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Iman, silakan. Materi untuk silakan Bu Nirmaya untuk memaparkan. Ya, terima kasih Pak Iman atas kesempatannya. Berikut saya share slide. Di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai aneka yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Sentral Asia. Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai yang sudah diwujudkan oleh BCA sebagai pelayan di bidang perbankan, tetapi saya menggarisbawahi pada nilai etika publik. Etika publik BCA tampak dengan perwujudan nilai-nilai BCA yang menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. BCA adalah perusahaan yang sangat memperhatikan kepuasan nasabah, yang mana mereka mengusung slogan bahwa customer adalah raja. Kemudian diwujudkan dengan perhatian dan kepedulian BCA untuk ikut serta memberikan layanan yang memenuhi harapan atau kebutuhan nasabah secara spesifik atau mendetail. Juga BCA tidak membedakan layanan kepada nasabahnya yang apabila kita bandingkan dengan perusahaan atau layanan perbankan swasta lainnya,
masih ada kecenderungan untuk membeda-bedakan nasabah dengan latar belakang tertentu, tapi pada BCA ini tidak nampak. Kemudian keseriusan BCA juga diwujudkan dengan penerapan SOP atau standar operasional serta kebiasaan yang baik sehingga membuat nasabah merasa nyaman serta percaya terhadap perusahaan dan layanan-layanan yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Pak Iman. Ya, terima kasih Bu Nirmaya. Untuk pemateri yang terakhir, yaitu Bapak Novan, silakan untuk memaparkan materi. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan benchmarking PT JNE Indonesia. Ya, sudah terlihat share screen-nya saya? Belum, Pak Novan. Sudah Pak Novan, monggo dilanjut. Sudah, silakan untuk benchmarking PT JNE Indonesia. Sebelum memulai, ya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PT JNE Indonesia yang akan masuk pada nilai-nilai aneka. Kelebihan PT JNE yaitu itu ada beberapa, saya cantumkan cuma 4 saja. Yang pertama, bisa melakukan pengiriman untuk berbagai dokumen dan surat berharga. Yang kedua, memiliki garansi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memiliki sistem tracking sehingga para pelanggan bisa melacak di mana barang mereka berada. Yang keempat, memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nilai aneka anti korupsi pada PT JNE Indonesia itu adalah nilai bertanggung jawab. Ada banyak, cuma saya cantumkan 2 saja. Yang pertama yaitu memiliki garansi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada barang, surat, atau yang lain yang akan dikirimkan. Yang kedua yaitu memiliki sistem tracking sehingga para pelanggan bisa melacak di mana barang mereka berada. Itulah ya, nilai-nilai anti korupsi yang nilai bertanggung jawab pada PT JNE. Saya kembalikan lagi kepada Pak Iman. Terima kasih. Sama-sama Pak Novan. Nah, dari keempat pemateri ini bagus sekali materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, ada tokoh, baik tokoh maupun perusahaan atau instansi. Nah, untuk termin berikutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin memberi pertanyaan kepada pemateri, ya, dan mungkin bisa disebutkan dulu nama dan untuk siapa, ditujukan kepada siapa pertanyaan atau tanggapan tersebut yang silakan mungkin untuk teman-teman. Oke, silakan untuk selanjutnya yaitu Bu Dian yang akan memaparkan materi tentang Gojek, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Iman selaku moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan komitmen mutu yang diterapkan pada perusahaan startup Gojek Indonesia. Pada indikator komitmen mutu itu ada 4. Yang pertama yaitu efektif. Dengan adanya paduan dari teknologi online, Gojek, ini diharapkan para driver itu dapat menambah pendapatannya dan masyarakat itu menjadi lebih mudah menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya yaitu efisien, itu tidak memerlukan waktu yang lama ketika akan memesan makanan atau ingin pergi kemanapun karena hanya dengan melakukan transaksi dengan aplikasi di gadget penggunanya. Yang ketiga yaitu inovatif,
Gojek itu selalu mengupgrade fasilitas-fasilitas di dalam aplikasinya. Dan yang keempat yaitu berorientasi mutu. Ini terdapat penilaian untuk driver oleh pengguna setelah menggunakan jasa ojek itu, sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga standar mutu dan pelayanan primanya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Iman. Terima kasih rekan-rekan, menarik sekali menyimak pemaparan dari teman-teman untuk benchmarking ini. Selanjutnya saya buka termin pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan. Mungkin bisa disebutkan namanya terlebih dahulu dan ditujukan untuk siapa. Silakan bisa. Ya, NDH 25 Pak Iman. Oh, oke, Bu Indah, silakan. Bu Indah, Ya. ditujukan kepada siapa? Pertanyaan saya tujukan ke Bu Nisa Pak Iman. Oke, silakan. Baik. Bu Susi bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya di kementerian. Lalu apa sajakah sikap yang dapat kita ambil sebagai teladan di kehidupan kita? Silakan Bu Nisa untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Iman. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya, sikap apa saja yang bisa kita teladani dari sosok kepemimpinan Susi Pujiastuti, seperti itu ya Bu Indah? Ya, jadi Bu. sikap yang bisa kita teladani dari sosok Susi Pujiastuti antara lain sikap konsisten, kerja keras, mandiri, dan berani. Beliau konsisten dalam menjalankan rencananya, kerja keras dalam merealisasikan semua program-programnya, mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan berani dalam mengambil setiap keputusan dan membuat gebrakan yang inovatif. Seperti itu, Ibu Indah. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Iman. Ya. Bagaimana Bu Indah atas tanggapan dari Bu Nisa? Ya, cukup Pak. Oh, cukup. Oke. Bagus sekali ya, ini nilai aneka yang didapat atau implementasikan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Silakan untuk teman-teman atau rekan yang lain. Ada lagi? Pak, saya dulu Bu. Pak Iman. Oh iya, Pak Hanif, silakan Pak Hanif. Saya dulu NDH 22. Ya, monggo Pak, ditujukan untuk siapa? Saya Hanif Purnama Saputro ingin bertanya kepada Bu Inaya yang tadi pemaparan materi tentang Bapak Novel Baswedan. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang nilai-nilai religius Pak Novel Baswedan ya. Saya ingin tanya, nilai religius yang ditangan oleh Novel Baswedan itu seperti apa? Terima kasih. Silakan Bu Inaya untuk menanggapi. Ya. Apa suara saya terdengar? Iya, cukup. Ya. Cukup jelas. Baik. Pertanyaan dari Pak Hanif, bukti dari nilai religius Pak Novel Baswedan, gitu. Ya. Bukti bahwa Pak Novel Baswedan itu memiliki nilai religius itu seperti yang kita tahu, kasus penyerangan air keras yang beliau alami itu terjadi setelah beliau pulang dari salat subuh berjamaah. Nah, kebiasaan beliau melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid itu membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang religius. Terima kasih, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya Pak Hanif. Nah, terima kasih atas tanggapannya juga Bu Inaya. Silakan rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang menambahi atau mau menyangkal atau menanggapi dari rekan-rekan pemateri atau jawaban yang telah disampaikan pemateri tadi. Silakan. Saya Pak Iman. Oke. Bu Mila Widatika, NDH nomor 27. Oke, silakan Bu Mila. Tadi Bu Maya sudah menjelaskan tentang nilai etika publik yang diterapkan oleh Bank BCA. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah etika publik yang diterapkan oleh BCA tersebut telah memperoleh pencapaian atau penghargaan tertentu? Terima kasih. Oke, berarti ditujukan untuk Bu Maya nggih, Bu Mila. Silakan Bu Nirmaya untuk menanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mila.
etika publik yang telah diinternalisasikan pada BCA ini sudah menunjukkan prestasi atau hasil yang cukup baik, diantaranya melalui BCA berhasil dinobatkan sebagai perusahaan perbankan yang paling dikagumi oleh masyarakat di ajang Warta Ekonomi Most Admired Company pada tahun 2014. Nah, ajang ini merupakan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikagumi masyarakat dan juga kepada pemimpin perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja secara profesional. Kemudian, selain itu, BCA juga meraih penghargaan sebagai kontak center terbaik pada tahun 2020. Cukup, terima kasih. Oke, bagus sekali. Silakan, ada mungkin dari Bu Mila, bagaimana? Ya, cukup. Terima kasih Bu Maya atas penjelasannya. Ya Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Novan ya, yang tadi tentang perusahaan kurir itu JNE. Silakan Pak Hanif. Saya mau bertanya pada Pak Novan, tadi kan sudah dibahas tentang kelebihan dari JNE ya Pak. Kelebihan dari JNE itu apa namanya? Pengiriman barang ataupun segala sesuatu yang akan dikirim lebih cepat daripada perusahaan yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah mengenai paparan yang oleh Pak Novan tentang benchmarking nilai aneka, ya, penerapan nilai aneka pada PT JNE itu apa sih Pak? Terima kasih ya Pak. Oke, silakan Pak Novan mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Hanif. Terima kasih ya Pak Hanif atas pertanyaannya. Jadi di PT JNE itu memiliki sistem tracking Pak, sistem tracking yang biasa disebut tracking resi. Namanya tracking resi. Jadi tracking resi JNE itu sendiri berguna untuk mengecek sejauh mana barang kita telah berjalan yang bisa dilihat langsung pada situs web jne.co.id. Seringkali ya saat mengecek status keberadaan barang yang dikirim menggunakan ekspedisi JNE, kita diberikan istilah-istilah yang kurang dimengerti ya. Istilah-istilah tersebut berupa kata-kata tertentu yang menjelaskan status keberadaan paket yang dikirimkan. Contohnya ya seperti ada manifest yaitu barang didaftarkan di kantor JNE, ada on process, barang sedang dalam proses pengiriman, on transit, barang sedang transit di kota tertentu, ada receive on ya, berarti barang telah sampai di kota tersebut, delivered, barang telah diterima di alamat yang dituju. Ya begitu Pak Hanif. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana Pak Hanif? Cukup jelas ya? Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Ini banyak sekali ya nilai-nilai aneka yang telah disampaikan pemateri ini, dan tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman juga sudah dijawab dengan baik, dan semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya bahwa penerapan nilai aneka ini bisa kita aplikasikan juga bagi ASN ya di pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Ada yang mau menanggapi? Cukup? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin dari diskusi kita kali ini ya bisa saya simpulkan bahwa baik perusahaan, instansi atau tokoh ya kita bisa mengambil contoh-contoh dari mereka, banyak sekali nilai-nilai aneka yang bisa kita contoh dari mereka untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita calon pegawai negeri sipil, ya agar melaksanakan tugas dan kewajiban kita menjadi lebih baik. Ya, mungkin seperti itu. Mohon maaf barangkali dalam diskusi ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mungkin bisa dilanjutkan di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.